Entah kenapa belum ada yang bahas soal Brentford. Tahukah kamu bahwa hanya ada 2 tim di Liga Premier yang catatan kekalahannya lebih sedikit dari Brentford sejauh musim ini? Brentford hanya kalah 4 kali di musim 2022-2023 hingga bulan Februari. Sulit dipercaya bukan? Bagaimana cara pasukan Thomas Frank ini bisa lolos dari kutukan sindrom musim kedua? Mari kita lihat perjalanan sukses Brentford menjadi salah satu kandidat tim papan atas Liga Inggris yang akan bersaing di zona Eropa musim ini. Brentford hanya kalah 4 kali. Hanya Arsenal yang terpleset 3 kali dan Newcastle United yang hanya kalah sekali yang bisa mengalahkan catatan kekalahan tim asuhan Thomas Frank. Brentford kalah 4 kali. Itu adalah jumlah kekalahan yang sama dengan Manchester City. Mereka berada di jalur yang bagus musim ini, tetapi prestasi mereka tampaknya berada di bawah radar kita. Dengan hasil imbang mereka melawan Arsenal dan Crystal Palace di laga terakhir mereka di Februari 2023, Brentford memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 11 pertandingan Liga. Mereka saat ini berada di papan atas klasemen Liga Inggris, bersaing dengan Liverpool dan Brighton. Patut diingat bahwa ini barulah tahun kedua Brentford berada di papan atas setelah promosi. Mengamankan posisi mereka di Premier League akan menjadi hal yang luar biasa bagi Brentford, terutama ketika beberapa orang memperkirakan mereka akan menderita sindrom musim kedua. Pemain Brentford yang mencuri perhatian. Ivan Toney menjadi pusat perhatian. Hingga pertengahan Februari 2023, hanya Erling Haaland dengan 26 gol dan Harry Kane 17 gol yang mencetak lebih banyak gol daripada Toney dengan 14 gol di Liga Premier musim ini. Selain itu, pertahanan Brentford juga sangat kokoh. David Raya telah mempertahankan jumlah clean sheet yang sama seperti musim lalu dengan 8 clean sheet. Sementara Ethan Pinnock telah melakukan 128 tackle, terbanyak dibandingkan pemain lain di divisi ini. Dan Ben Mee berada di urutan kedua dengan 26 blok menurut catatan Opta. Pelatih Thomas Frank juga telah mengatasi masalah kelemahan timnya di lini pertahanan. Kapten Pontus Jansson belum sepenuhnya fit sejak ia mengalami cedera hamstring saat bermain imbang 0-0 dengan AFC Bournemouth pada bulan Oktober 2022. Pinnock melewatkan 8 pertandingan Liga pertama karena masalah lutut dan Christopher Ayer juga berjuang dengan cedera. Bek Aaron Hickey yang datang dari Bolonya Juli 2022 lalu seharga 14 juta pounds menjalani awal yang menjanjikan, tetapi hanya melakukan 1 penampilan sejak Oktober 2022 setelah menderita kerusakan ligamen pergelangan kakinya. Selama jeda Piala Dunia, asisten Frank Brian Rimmer meninggalkan klub untuk menjadi pelatih kepala di klub Belgia Anderlecht. Rimmer telah bekerja dengan Frank selama lebih dari 4 tahun dan kepergiannya dapat menyebabkan hilangnya stabilitas. Namun penggantinya Klaus Norgaard telah mengisi peran tersebut dengan sangat baik. Brentford tim yang fleksibel rubah formasi. Brentford adalah tim yang sangat kompak, bermain dengan baik, dan cukup fleksibel untuk mengganti sistem saat dibutuhkan. Thomas Frank lebih suka menggunakan formasi 4-3-3, tetapi akan menggunakan 3-5-2 saat melawan lawan yang lebih tangguh. Saat mereka menghadapi Leicester City di pertandingan pertama mereka musim ini dan tertinggal 2-0 setelah 46 menit, perubahan berani dilakukan Frank ke formasi 3-4-3 yang membantu mereka mengamankan 1 poin. Sejak awal 2021-2022, Brentford dan Liverpool adalah satu-satunya tim di Liga Premier yang tidak pernah kalah setelah unggul terlebih dahulu dalam sebuah pertandingan. Mereka punya rencana taktis yang bagus dan nyaman bagi semua pemain. Itu adalah alasan utama mengapa mereka tampil luar biasa saat bangkit mengejar ketertinggalan. Brentford kalah 3-0 dari Arsenal pada bulan September 2022. Andaikan tak kalah, maka rekor mereka melawan anggota 6 besar Premier League musim ini pasti akan sangat mencengangkan. Mereka telah mencuri 12 poin dari kemungkinan 21 poin musim ini dan mencatatkan kemenangan atas Manchester City, Manchester United, dan juga Liverpool. Mereka unggul 2-0 di kandang melawan Tottenham Hotspur pada 26 Desember 2022. Namun sayangnya kebobolan 2 kali dalam setengah jam terakhir. Selain kekalahan melawan Arsenal itu, kekalahan Brentford di Liga musim ini adalah saat melawan Fulham, Newcastle United, dan Aston Villa. Mereka bangkit dari ketertinggalan untuk menyamakan kedudukan saat menghadapi Fulham di Craven Cottage. Namun Alexander Mitrovic berhasil mencetak gol penentu kemenangan. Newcastle mengejutkan mereka dan Aston Villa membekap mereka pada pertandingan pertama di Villa Park setelah Steven Gerrard dipecat. Lawan-lawan terakhir Brentford musim 2022-2023. Brentford akan mendapatkan istirahat 2 pekan sebelum mereka menjamu Fulham pada 6 Maret 2023. Setelah Fulham,
Brentford memiliki jadwal pertandingan yang lumayan menguntungkan saat mereka akan menghadapi Everton, Southampton, dan Leicester City. Namun mereka masih harus bertandang ke Anfield, Old Trafford, dan Stamford Bridge sembari menjamu Manchester City di hari terakhir musim ini. Thomas Frank terus berusaha mengejar peluang Brentford untuk bisa lolos ke kompetisi Eropa. Tetapi jika mereka terus tampil dengan sangat baik, mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.